tahun mengamalkan sesuatu, energi yang besarnya luar biasa ketika mau masuk tubuh panjenengan belum siap. Karena fungsi dari Khodam adalah menjaga panjenengan, tidak mau menyakiti panjenengan. Nah, Khodam ini besar mau masuk ke tubuh panjenengan takut menyakiti si bos, menyakiti bosnya, tuannya, maka dia tidak masuk. Sudah ada cuma menunggu. Berjalannya waktu, posisi panjenengan, tubuh panjenengan sudah siap, maka si Khodam akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, Malaysia, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan video kali ini ya, seperti video-video yang pernah kami bahas, kami sering membahas tentang ciri-ciri bangkitnya sebuah kekuatan energi Khodam dengan secara alami ya. Ada yang karena titisan dari leluhur maupun bawaan lahir ya. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit ya untuk menjelaskan ada beberapa kekuatan yang amalan-amalan tertentu sehingga kekuatan itu bisa bangkit ya. Karena tidak bisa diukur ya, misalkan seseorang mengamalkan ini dibaca, amalan ini dibaca sekian kali dengan menjalankan tirakat ini selama 41 hari misalkan, maka setelah selesai maka energinya akan jadi, itu tidak bisa diukur seperti itu. Ada orang yang mengamalkan di usia muda kemudian menjelang tua baru aktif ya, itu ada. Nah, kemudian ada yang mengamalkan misalkan amalan apa selama 7 hari ditunggu tidak kunjung aktif, kemudian orang tersebut sampai lupa ya, atau siapa saja yang mengamalkan amalan-amalan tertentu ditunggu tidak aktif, kemudian sudah bosan ternyata baru aktif ya kekuatan tersebut. Nah, di video ini kami ingin membahas ya bahwa bisa diukur yang namanya amalan, bahwa hari ini mengamalkan sampai 1 bulan berikutnya atau 2 bulan, 7 bulan kemudian setelah selesai mengamalkan aktif, kekuatannya tidak bisa diukur. Ini aslinya. Ketika muda, masih muda ini banyak mengamalkan amalan-amalan tertentu sampai menjelang remaja sampai nikah nggak pernah aktif ya, gagal istilahnya. Namun setelah menikah dan punya anak ternyata baru aktif. Itu ada hal-hal yang seperti itu ya. Di video ini kami akan sedikit membahas orang ya yang mengamalkan sesuatu kemudian aktifnya telat. Itu ada ciri-cirinya ya, yang seolah-olah dulu kita mengamalkan apa, kemudian setelah menjelang beberapa tahun ke depan kita sudah melupakan amalan tersebut. Kekuatan itu baru bisa masuk, baru aktif, sehingga pemiliknya ini kadang tidak bisa menyadarinya bahwa dirinya ini memiliki kekuatan hasil amalan di masa lalunya ya, karena aktifnya telat. Ini banyak kasus. Oke sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada ya, seperti dari awal saya bahas tadi, menyampaikan bahwa ada ciri-ciri khusus ya untuk aktifnya sebuah kekuatan dari hasil amalan atau tirakat seseorang yang dibayarnya itu setelah kita lupa ya. Kita mengamalkan hari ini 1 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya tidak aktif, sampai kita bosan jenuh lupa, 10 tahun ke depan baru aktif. Namun setelah aktif pemiliknya tidak ngerti karena merasa bahwa dulu mengamalkan gagal seperti itu, padahal semua amalan tidak ada yang gagal.
hanya telat saja aktifnya ya. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, adapun ciri-cirinya sangat mudah, bisa dipelajari ya. Panjenengan dulu pernah mengamalkan apa ketika masih remaja atau muda, kemudian ditunggu tidak pernah aktif atau sebut saja gagal, sampai panjenengan melupakan kegiatan tersebut, bahkan sudah tidak menganggap itu ada, atau panik lah istilahnya, gagal melakukan ritual seperti atau tirakatan. Namun setelah menjelang panjenengan dari awal mengamalkan masa muda, kemudian remaja ini, kemudian menikah ya, setelah menikah kemudian punya anak, ternyata aktif. Kekuatan yang dulu diamalkan tidak pernah aktif, aktifnya setelah panjenengan memiliki anak. Ini kan aktifnya telat. Ciri-cirinya mudah. Energi yang aktif biasanya ini ketika sebuah khodam ya, hasil amalan masa lalu panjenengan yang dulu tidak aktif kemudian aktifnya telat, itu biasanya panjenengan tidak akan terjadi sakit yang spontan. Jadi panjenengan tiba-tiba jatuh sakit, namun sakitnya ini tidak lama, hanya hitungan hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang 7 hari. Setelah sakit Anda menganggap itu adalah sakit biasa, itu bisa jadi adalah penyatuan energi masa lalu panjenengan yang masuk, yang sinkron. Karena gini, ketika panjenengan muda, panjenengan mengamalkan sesuatu yang energinya besar, namun panjenengan sebagai wadahnya ini kurang besar, makanya yang mau masuk ini kesusahan. Nah, ketika panjenengan berjalannya waktu, panjenengan menjadi dewasa dan sampai menjelang umurnya sesuai, maka si kita sebut saja sebagai khodam ini datang. Karena wadahnya panjenengan ini, tubuh panjenengan sudah siap, maka melebur. Nah, di saat meleburan ini panjenengan sudah tidak peka bahwa itu adalah peleburan dari kekuatan masa lalu, hasil olah tirakat panjenengan yang masuk ketika panjenengan sudah sepuh atau sudah tua, menjelang tua ya. Misalkan panjenengan dulu mengamalkan di usia 17 tahun, tidak pernah jadi, bahkan Anda panjenengan menganggap itu adalah kegagalan. Namun setelah menikah kemudian di usia 35 tahun atau 40 tahun panjenengan jatuh sakit, ternyata si khodam masa lalu ini menyatu dengan tubuh panjenengan. Ini banyak kasus ya yang saya tangani, kebanyakan seperti itu. Nah, yang dulu mengamalkan ini kan memiliki kekuatan, cuma telat. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi ini? Apakah memiliki efek baik atau buruk? Otomatis kita kembali lagi, yang tahu adalah diri panjenengan dulu mengamalkan apa. Ketika panjenengan dulu mengamalkan untuk peralatan ini hanya untuk mencari penghasilan, maka ketika aktif di usia tuanya, setelah panjenengan menikah, maka yang aktif adalah penghasilannya. Hati-hati, setelah punya anak panjenengan kasusnya di kalau laki-laki ya, panjenengan akan dioyo-oyo istri orang ya, banyak yang suka nanti. Tapi setelah sakit 3 hari atau 7 hari menjelang beberapa hari ke depan, bisa dihitung kasus rutina istilahnya 35 hari ke depan panjenengan akan kenal perempuan. Bisa jadi ini janda atau istri orang yang akan panjenengan ini mulai aktif. Namun panjenengan tidak menyadari bahwa itu adalah hasil karya tirakat panjenengan yang di masa lalu, di masa muda, dan aktif di masa tuanya. Nah, kemudian yang dulunya tirakatan misalkan untuk ingin sebagai penyangga ya, atau melirakati kekuatan untuk bisa menyalurkan energi penyembuh dari usia muda, sebut saja 17 tahun sampai 25 tahun, ternyata tidak bisa aktif ya. Bahkan panjenengan mengatakan tirakannya gagal. Kemudian setelah panjenengan menikah punya anak,
panjenengan jatuh sakit di usia 41, ini adalah peliburan. Kemudian setelah panjenengan sembuh dari sakit, tanpa disadari ada orang yang sakit disentuh panjenengan sembuh. Ciri-cirinya adalah panjenengan sakit tanpa adanya sebab. Paham sih? Jadi ada sebuah energi kekuatan masa lalu, hasil tirakat kita di masa lalu, yang kita sendiri ini merasakan bahwa tirakat di masa lalu ini sudah gagal, tidak pernah kita menganggap. Namun berjalannya waktu, tanpa kita sadari, hasil amalan itu aktif di masa depannya. Semoga dengan penjelasan ini panjenengan paham. Jadi tidak heran ketika ada orang kok icik-icik memiliki sesuatu, tentu ada ketika mudanya mengamalkan apa, namun memetik hasilnya di usia tua, itu tadi. Panjenengan di usia 17 tahun mengamalkan sesuatu, energi yang besarnya luar biasa, ketika mau masuk tubuh panjenengan belum siap. Karena fungsi dari Khodam adalah menjaga panjenengan, tidak mau menyakiti panjenengan. Nah, Khodam ini besar mau masuk ke tubuh panjenengan, takut menyakiti si bos, menyakiti bosnya, tuannya, maka dia tidak masuk. Sudah ada, cuma menunggu. Berjalannya waktu, posisi panjenengan, tubuh panjenengan sudah siap, maka si Khodam akan masuk. Paham sih? Jadi jenis Khodam ada yang secara alamiah memang betul, kemudian ada yang hasil amalan dari hasil tirakat di masa lalu, kemudian aktif di masa sekarang. Kemudian ada hasil dari olahan simbah mbah kita, atau saya sebut sebagai penjaga leluhur. Nah, di video ini saya membahas ini hasil amalan seseorang ya, 17 tahun ya masa lalu, aktifnya di 17 tahun sekarang. Nah, bagaimana cara untuk ngomong dari kekuatan energi yang sudah dianggap tidak ada, kok ternyata tiba-tiba muncul? Yang harus dilakukan yang pertama adalah panjenengan segera melakukan amalan yang seperti di masa lalu pernah panjenengan lakukan, diulang lagi, maka nanti hasilnya akan bagus. Itu kalau mau diamalkan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, itu hak panjenengan. Misalkan panjenengan di masa lalu itu pernah mengamalkan amalan bacaan apa, itu tidak pernah aktif dari usia 17 tahun sampai 25 tahun, tidak aktif, anggap hilang itu. Setelah menikah, setelah tua, ini baru aktif, baru masuk. Maka bagaimana caranya ketika hari ini baru tahu? Cukup mengamalkan seperti apa yang panjenengan dulu pernah amalkan. Paham sih? Saya rasa dari Banyu Wiguna cukup sekian dulu ya. Kalau masih kurang jelas bisa komen di kolom-komen saja ya, atau bisa kontak langsung di WA kami atau datang di gubuk kami ya. Bagi yang percaya silakan, bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Dari semua kita kembalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berkeyakinan dan berpikir. Dari Banyu Wiguna, salam rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam. Semua kita kembalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyu Wiguna tidak pernah memaksakan panjenengan agar percaya dengan apa yang Banyu Wiguna bedah di video ini. Bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan.